Pas dipanggil nggak nyaut. Saya memberanikan diri masuk ke tendanya. Dan dia sudah kaku. Posisinya maaf ya nih. Jadi sudah gini. Giginya sudah rapat. Lu gak punya otak katanya. Lu mau cukil giginya pakai pisau, pakai belat. Dan saya pun maaf ya Bang Mang, waktu tahun 2017 saya kembali mendaki ke Semeru bersama 3 orang teman saya, Yuni Siska sama Dian. Dan waktu itu pas waktu hilangnya Supriyadi. Untungnya batunya gelindingnya arah yang kiri dari arah puncak, Bang. Jadi terselamatkanlah seluruh pendakian waktu itu. Kalau batunya di arah kanan gelindingnya, mungkin sejarah baru tercipta. Bisa puluhan bahkan ratusan pendaki bisa tewas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue nih udah ada Kang Egi, Bang Egi. Oh, oke. Sehat Bang Egi. Alhamdulillah sehat. Sehat Bang. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih. Terima kasih banyak, satu kehormatan. Nah, jadi teman-teman semua, Bang Egi ini merupakan kayak tahu ya. Jadi Bang Egi ini asalnya dari Tasik. Betul, dari Tasikmalaya. Tasikmalaya jauh-jauh ke arah Magelang nih Bang gitu. Kita masuknya di Magelang, dia bengong dulu. Mikir dulu ke arah Magelang. Gue mikir. Ke daerah Magelang gitu kan, dari Tasik ke Magelang itu kan butuh effort yang sangat luar biasa ya kan. Gokil nih Bang Egi nih. Oke, Bang Egi ya kan, pada video kali ini nih ya kan. Bang Egi pengen ceritain di gunung mana nih Bang? Di Gunung Semeru, Bang. Oke, Gunung Semeru. Berarti kalau gue tebak, soalnya gue belum tahu nih ceritanya ya kan. Berarti Gunung Semeru sebelum erupsi dong? Sebelum. Oke, karena Gunung Semeru itu sampai sekarang pun belum dibuka. Belum dibuka. Kalau sebelum erupsi itu berarti tahun berapa yang pendakiannya? Waktu itu saya berangkat naik gunungnya tanggal 20 sampai 25 Juli 2015. Wah, sampai detail loh, saking berkesan itu gunung tuh ya. Oke, itu dari anak-anak Tasikmalaya semua itu? Itu campuran. Oh, campuran. Oke, campuran. Paling jauh orang mana itu Bang? Paling jauh itu waktu itu ada titipan dari temen dari orang Bogor. Ada juga yang asli Bogor cuman di Surabaya. Asli Bogor tapi Surabaya. Oke. Semeru ya. Ini Semeru merupakan impian para pendaki juga lah gitu kan. Tapi sih yang seorang pendaki nggak yang punya cita-cita naik Gunung Semeru. Mengalami Semeru. Gunung tertinggi di Pulau Jawa. Iya kan. Kalau atap Jawa kayaknya Pulau Jawa itu nggak ada atapnya. Iya betul. Ya. Atapnya buat asbes ya kan, nggak mungkin ya kan. Oke, Bang, berarti total jumlah naik Gunung Semeru itu berapa orang itu Bang? Tim itu, pendakian. Waktu itu tim sependakian termasuk yang gabungan dari teman ya, itu 10 orang. 10 orang? Termasuk saya ya, 10 orang termasuk 10 saya. orang itu termasuk Bang Egi? Termasuk saya, ya. Oke, dan kalau boleh tahu lagi Bang, intinya itu saat naik Gunung Semeru ngalamin kejadian apa sih Bang intinya tuh? Intinya istri saya sendiri, sekarang ya jadi istri ya. Waktu itu kan ada miskomunikasi, jadi kita sedang setelah perjalanan dari kota yang notabene panas kan ya, Malang, belum lagi dari Tasik, dari mana. Mandi dia di Ranupani. Pas datang kan langsung udah Ranupani kan tahu sendiri Bang, dinginnya gimana. Langsung mandi,
Jadi ibaratnya yang panas langsung kena air dingin. dingin. Jadi dia hipotermia hebat di Kalimati. Oh, hipotermia di Kalimati itu intinya nanti akan dibawakan nih. Intinya itu hanya salah satu Bang Ma. Nanti salah 2, salah 3, salah Nah, salah 3 10-nya kesananya nanti lah ya. Sragen lagi. Sragen, oke. Berarti sekarang naik gunung itu sama yang sekarang jadi istri. Iya, Wah, berarti satu hobi dong. alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ini ketemu di gunung apa di kagak nih? Ketemunya sih di darat, cuman satu. Gue nyindir aja dong ya. Oh, ketemunya bukan di gunung kan? Bukan di gunung. Oh, kirain di gunung ketemu. Cuman berkat hobi gunung itu alhamdulillah. Itu enak banget tuh kalau pasangan kita itu sama-sama satu hobi. Emang pasangan kita kan adalah cerminan dari bentuk kita sendiri. Betul, gitu kan. sepakat Bang. Oke, mungkin tahan dulu kali ya Bang Egy ya. Oke, karena siap. teman-teman semua nih penasaran tentang cerita Bang Egy saat naik Gunung Semeru di tahun 2015. 15. Bang, ya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Awal ceritanya waktu itu tahun 2015 itu ya Bang, saya berdasarkan hasil ikut ke gunung sama teman-teman yang lain, akhirnya saya berinisiatif untuk mengajak teman-teman lah ke naik gunung. Semi-semi trip gitulah Bang. Dan akhirnya ternyata menjadi open trip. Karena pas saya mengadakan acara tersebut, ada kiriman dari Bekasi, teman katanya gini, tip dong temen gua 2 orang kata gitu. Ada lagi gua ikut dong. Ya, jadi akhirnya 10 orang ini tergabunglah menjadi satu. Itu saya sendiri, Egy, dan istri saya Rika sekarang, terus Lastri orang Garut, Kamal orang Garut, Sidik orang Tasikmalaya, bahkan sekarang kerja di Tangerang di sini, terus Yusmi sama Imam, terus Bang Agung sama Bang Pajrin, terus Samsul sama Imron. Oke. Jadi 10 orang. Nah, pada intinya waktu itu meeting point memang tidak berkumpul semuanya Bang. Karena waktu berkumpul di Tasikmalaya itu hanya orang-orang Tasik. Dan yang dari Bogor ketemunya di Terminal Malang. Di Terminal Bis Malang, dan yang dari Surabaya nyusul ke Ranupani. Nah, singkat cerita, waktu itu kami memang berangkatnya lebih awal. Karena tanggal 20 itu adalah meeting point di lokasi Bang, di Malang. Jadi tanggal 19 itu ketemuan di pool bis di Tasikmalaya. Dan sempat hampir tidak berangkat karena waktu itu kami berangkat H+1 Lebaran. Wah, itu lagi Rame-ramenya yang mudik itu. mau harus baliknya lagi. Kan Betul. segala macam ini itu bis sampai habis, padahal itu PO yang terkenal lah gitu. Sampai habis. Tapi akhirnya alhamdulillah mungkin ini rezeki kami waktu itu ada bis tambahan untuk keberangkatan waktu itu. Alhamdulillah kami tim Tasik bisa berangkat ke sana. Dan waktu itu tidak bisa langsung karena tidak ada dari kami langsung ke Malang. Karena bis itu paling jauh waktu itu yang punyanya orang Tasik, paling jauh itu Solo. Jadi waktu itu mau ke Malang disambung dari Jogja. Dari Yogyakarta naik bis yang ke Jawa Timur. Betul. Nah disitulah di Malang ketemu sama Imam sama Yusmi. Waktu itu mereka berdua belum jadi suami istri. Sekarang alhamdulillah sudah juga mereka. Jadi ketemu juga sama-sama menikah dari gunung. Nah dari situ ketemu ramah tamah, kemudian langsung pakai angkot ke Tumpang. Di Tumpang kita waktu itu registrasi seperti biasa, dan dari situ karena memang kebijakan paguyuban ya dari situ sama Taman Nasional harus pakai jeep setempat kan ya. Seperti itu. Jadi kami booking jeep waktu itu, 1 jeep oleh tim kami 10 orang. Alhamdulillah bisa pas berangkat. Belum 10 orang karena waktu itu kami berangkat 8 orang karena 2 orang nyusulnya ke Ranupani. Oh, iya. Betul. Jadi berangkat seperti biasa
supir jeep emang pinter ya cari-cari momen gitu. Jadi di Bukit Teletubbies berhenti foto-foto biasa. Pemandangannya luar biasa. Waduh, bahkan sekarang kan jadi taman dunia ya, Bromo itu sama itu. Langsung berangkat waktu itu. Oh ya, waktu itu sudah tanggal 20 ya Bang. Waktu itu sudah tanggal 20 dan waktu itu pukul kurang lebih jam 12.30 sampailah di Ranupani. Dan saya sedang beristirahat sambil packing-packing. Alhamdulillah Bang Agung sama Bang Fajrin datang. Cuman dia jalur berangkatnya ikut sama truk sayur katanya. Dari Lumajang. Karena kan itu tembusan Ranupani. Singkat cerita, setelah registrasi valid segala macam ACC, pengecekan juga briefing dulu kita itu wajib harus dilakukan dari pendaki Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Berangkatlah kami ke sana pukul waktu itu karena terlalu sore. Jadi waktu itu besok paginya berangkat pukul 8. Okay. Jadi melar. Jadi karena waktu itu kami nggak booking online. Karena waktu itu bisa offline waktu itu tahun 2015. Jadi yang awalnya 20 sampai 25 jadi 21 sampai 26 di gunungnya itu. Oke. 4 hari 3 malam Bang waktu itu. Singkat cerita waktu itu jam 8 pagi tanggal 21 Juli 2015 kami berangkat semua dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kami saya waktu pertama kali datang ke Ranupani sempat kaget. Ini yang cewek kemana? Gak ada. Kagetnya gimana? Karena pas datang mereka dengan pedenya rambutnya basah, bawa anduk diginiin, bawa sabun, habis mandi. Lah datang mandi. Gitu. Saya juga yang maaf itu bukannya itu, saya juga yang pernah lah ke Semeru, nggak berani datang langsung mandi, kondisinya masih panas di tubuh nih, takutnya gimana. Tapi alhamdulillah waktu berangkat tanggal segitu aman. Sampai ke selamat datang para pendaki Gunung Semeru di gerbang itu karena tidak terlalu jauh dari Ranupani Bang, hanya 10 menit sampai. Lanjut memasuki hutan ke pos 1, di pos 1 kebetulan ada yang dagang semangka tuh. Kita kan selain kita juga menghargai ekonomi warga juga, gitu saling lah. Waktu itu hanya jajan semangka karena mau jajan gorengan dinginnya tetap sama, nggak ada yang anget dingin. Jadi dari pos 1 hanya jajan sama warga, istirahat sejenak, lanjut perjalanan ke pos 2. Di pos 2 itu ada shelter di sebelah kanan, cuman waktu itu penuh. Jadi kami beristirahat di pinggir jalur dan di situ vegetasinya cukup masih rapat. Ada pohon pinus dan tanahnya yang waktu itu lagi musim kemarau, jadi debunya luar biasa Bang, debunya luar biasa di jalur Semeru waktu itu. Dan di pos 2 itu kondisinya waktu itu ramai pendaki, jadi kita di sana sekedar istirahat, lanjut lagi perjalanan ke pos 3. Di pos 3 alhamdulillah tidak menemukan hal-hal yang di luar dugaan gitu, di luar yang tidak diharapkan. Istirahat juga karena kita manajemen tenaga supaya untuk turunnya juga kita masih tetap selamat. Di pos 3 istirahatnya juga sama, tidak kebagian di shelternya karena penuh. Jadi kita di seberangnya hanya makan 9. Nah dari pos 3 langsung naik nih. Jadi medannya langsung ngetrek. Cuman memang tidak teratur tanahnya gitu. Banyak akar-akarnya juga. Lanjut itu di pos 3 alhamdulillah kami sampai waktu itu pukul 2:30. Sebelum asar lah Bang, sudah sampai di pos 3 alhamdulillah. Karena hanya jumlah 10 orang cukup lah gitu, gak terlalu memakan waktu. Sampai di pos 4 saya mempersembahkan kepada teman-teman bahwa nih inilah Ranukumbolo. Karena begitu selesai tanjakan yang dari pos 3 melipir itu Ranukumbolo sudah mulai agak terlihat, itu luar biasa. Di pos 4 nggak banyak istirahat, langsung turun ke Ranukumbolo. Di Ranukumbolo sempat bingung, tenda udah penuh, maksudnya lapak udah penuh oleh tenda gitu, udah banyak kan yang mendaki waktu itu. Kami kebagian di pojokan pas turun, pas datang ke campground sebelum shelter sedikit di situ Bang. Di situ alhamdulillah aman semua. Saya cek masing-masingnya sehat, gimana, apakah fisik maupun mentalnya gimana, takutnya ada gimana, ada yang kerasa sedikit pun harus bicara supaya tidak menjadi menjalar gimana Bang. Alhamdulillah mereka dengan jujur mengatakan baik-baik saja.
Lanjut untuk masak seperti biasa, makan bersama, dan saya menyuruh untuk segera beristirahat supaya tenaga besoknya kita benar-benar lebih berbahaya lagi istilahnya gitu Bang. Alhamdulillah malam itu ramah tamah, tidak terjadi apa-apa. Nah, berarti waktu itu tanggal 22, esok harinya kami melanjutkan perjalanan menuju ke Kalimati. Lewat Tanjakan Cinta, luar biasa. Saya mempersilahkan teman-teman untuk masing-masing jalannya. Maksudnya masing-masingnya kan ada mitos tersendiri katanya ya. Gitu. Yang punya harapan atau gimana katanya. Jadi kalau bareng-bareng kan pasti keganggu Bang. Orang-orang jahil semua kalau pernah. Jadi biarlah mereka berekspresi masing-masing. Tidak ada yang mau. Lancar sampai di ujung Tanjakan Cinta. Itu berangkat kami memang agak siang. Jadi beres packing sama sarapan itu saya mewajibkan buat teman-teman untuk menjaga kondisi tubuh. Pukul 9 kita baru berangkat. Lewat Ranukumbolo turun langsung, dan dari situ sudah kelihatan kepulan erupsinya. Lanjut ke Cemoro Kandang. Di Cemoro Kandang nggak lama sih, di situ sudah belum sampai duhur juga, jam 11-an lah udah di Cemoro Kandang. Di situ jajan lagi semangka, ada lagi jang dagang. Itu cukup membantu lah bagi kami pendaki. Lanjut lagi. Cuman waktu itu lanjutnya istirahat agak lama di Cemoro Kandang, cuman adzan duhur ya. Jadi kami menghargai waktu. Jadi berangkatnya setelah duhur. Lanjut ke Jambangan. Di Jambangan kami sempat berfoto-foto, mendokumentasikan masing-masing dan foto bersama. Lanjutlah ke Kalimati. Nah di Kalimati sampai jam sorean lah, jam 5. Jam 5 karena banyak di jalan dokumentasi. Pas memasuki waktu sebelum maghrib, saya menginstruksikan ke teman-teman untuk mengambil air di sumber mani yang ke arah kanan, kalau arah ke puncak, arah kanan itu. Pokoknya ambil air harus cepat, jangan pas maghrib ada di lokasi. Karena kalau bahasa Sunda bilang sarupna ya Kang. Kalau resiko logikanya takutnya nanti berebutan air sama macan kumbang. Seperti itu. Jadi diharapkan secepatnya. Alhamdulillah selamat. Dan waktu itu tim semuanya sehat-sehat aja Bang. Waktu itu semua tim saya tanya kembali. Setiap mau istirahat saya tanya kembali. Setelah perjalanan gimana? Fisik, mental aman? Aman katanya mereka. Dengan jujur bilang aman. Dan saya cek memang betul ekspresinya tidak menunjukkan gimana-gimana. Hanya lelah-lelah perjalanan biasa. Nah singkat cerita pas saya kagetnya itu pukul 9 malam. Pas 9 malam itu istri saya memang dulu belum jadi istri saya. Hanya masih sedang dekat saja itu. Belum jadi pacar pun belum waktu itu. Jam 9 dia keluar tenda. Kan biasanya kita menghabiskan waktu untuk bercengkarama, sharing depan tenda. Kalau belum ngantuk-ngantuk amat malah Bang itu sambil ngopi gitu. Gak keluar tenda. Kirain mau istirahat atau gimana kan. Ya biarin beristirahat tadinya gitu. Cuman pas bagian makan kan hasil masak malam itu dia juga keluar. Kita kan pengennya makan bersama dong, terus apalagi buat kebutuhan nutrisinya. Nah, pas dipanggil nggak nyaut. Saya memberanikan diri masuk ke tendanya. Dan dia sudah kaku. Maaf, ininya sudah ngepal. Posisinya maaf ya nih. Jadi sudah gini. Giginya sudah rapat dan ujung tubuhnya itu tangan, kaki, ini telinga, hidung itu udah dingin. Dan yang waktu itu saya berusaha untuk membuka giginya itu keras sekali. Dan yang pertama kali yang saya pikirkan itu untung saja lidahnya tidak menjalar keluar. Kalau pas lagi ngobrol atau keluar tiba-tiba seperti itu kan kegigit bahaya gitu. Waktu itu jujur waktu tahun 2015 saya masih minim pengetahuan mengenai penanganan. Maksudnya yang lebih ke spesifik, yang lebih untuk kesempurnaan penanganan. Saya bingung, ini gimana cara mengobatinya atau agar dia menjadi kembali normal. Tapi denyut tadinya masih ada, alhamdulillah masih hidup, itu masih hidup. Cuman dinginnya luar biasa dan kakunya luar biasa. Ini juga tidak bisa dibuka tangan. Ini saksinya istri saya sendiri dan teman-teman tim pendakian lain gitu saksinya. Jadi waktu itu kami hanya jujur bengong dalam artian kami tidak mau sembrono nih dalam melakukan penanganan yang kami tidak tahu. Kami tidak mau sok tahu di sini gitu. Takutnya ketika sok tahu melakukan penanganan ternyata salah, ujungnya fatal dong Bang. Saya gak mau gitu. Jadi waktu itu saya berpikir kalau didiemin kan tidak merubah keadaan Bang.
Jadi waktu itu saya memutuskan untuk menyuruh si Kamal yang dari Garut, tolong panaskan air untuk bikin minuman. Waktu itu Kang Imam yang dari Bogor, untungnya ada jahe. Dibikinlah yang hangat-hangat jahe. Terus saya menyuruh Lastri yang dari Garut untuk memasak bakwan. Jadi untuk biar bisa masuk. Pas saya mau mencoba membuka mulutnya, keras kan Bang itu. Saya sudah habis gimana caranya itu? Kebetulan waktu itu saya membawa belati. Dalam artian itu waktu itu belati untuk masak ya Bang, bukan buat apa-apa ya. Buat untuk ngiris-ngiris sayuran gitu. Tadinya saya mau cungkil gitu. Tapi sama si Kamal pas lagi nunggu air mateng, langsung lari ke dalam tenda, nepak tangan saya. Lu gak punya otak katanya. Lu mau cungkil giginya pakai pisau, pakai belat. Kalau kepleset gimana katanya. Bibirnya bisa robek katanya gitu. Waktu itu saya gak bisa berpikir apa-apa bener. Maksudnya saking bingung yang gimana Bang. Jadi pikiran saya waktu itu, ini gue yang ngadain acara ini, pendakian ini Bang. Ini kalau orang ini kenapa? Ini anak orang nih. Tanggung jawab orang tuanya gimana? Belum lagi saya kepikiran bisa merepotkan tim SAR. Belum lagi nanti pendakian ditutup saya merepotkan pendaki yang lain. Ini yang ngurus pendaki yang tim saya ini gimana? Wah, pikiran ke mana-mana Bang. Jadi jangankan berpikir jernih untuk melakukan penanganan itu. Jadi kan bingung. Yang penting gimana caranya nih selamat gitu kan. Akhirnya si Bang Kamal melarang saya dengan solusi juga untungnya. Cobalah pakai yang lain, ada kan sendok. Nah itu baru saya bener pakai sendok. Kebuka sedikit. Kebetulan airnya matang. Tapi tetap ditiup dulu supaya tidak takutnya ngelupas atau gimana karena kepanasan. Meskipun tumpah-tumpah ke sini, cuman yang penting ada masuk aja lah gitu. Yang penting ada masuk sedikit-sedikit. Bawaan juga perlahan agak matang. Dipaksa segala macam cara. Yang penting ada asupan. Karena kan tadi gak makan bersama itu takutnya gimana itu kan. Penanganan juga semacam pakai sleeping bag sudah dilakukan. 3 sleeping bag waktu itu punya saya, punya Bang Sidik. Dikasih udah dibungkus sedemikian rupa, kaos kaki yang ada semua dipakein pokoknya Bang, meskipun ini tangannya seperti ini tapi dipaksain. Pakai minyak penghangat segala macam itu udah dibaluri segala macam. Tidak ada perubahan waktu itu. Dan pada akhirnya apakah ini harus jurus terakhir? Maksudnya jurus terakhir itu melakukan kontak fisik gitu kan. Sepengetahuan dangkal saya waktu itu gitu, kontak fisik dalam artian gimana nih caranya supaya aliran darahnya tetap ada, tetap mengalir, tetap hidup lah minimal. Tadinya saya mau ngegampar gitu supaya menimbulkan pedas lah kalau gini kan aliran darah gimana gitu Bang itu. Pas mau angkat tangan, Kamal lagi tangan saya. Lu mau nyiksa cewek katanya gitu. Memang gak ada cara lain katanya gitu. Ya gimana Mel, gue bilang gitu. Gue bingung, gue baru pertama kali nih selama mendaki itu menangani harus seperti ini gitu. Waktu itu bodohnya saya tidak meminta pertolongan sama orang lain. Seperti itu kan Bang, harusnya kan yang lain kan pasti ada yang diantar oleh porter atau apa, oleh masyarakat sekitar mungkin tahu ya. Waktu itu saya memang, pikiran saya waktu itu saya tidak ingin merepotkan orang lain. Takutnya menimbulkan kegaduhan, terus temuan kasus atau apa-apa nanti yang muncak dilarang atau gimana lah, kemana-mana lah pikiran waktu itu. Nah, singkat cerita waktu itu karena asupan sudah dirasa cukup ada yang masuk bisa diterima meskipun dengan paksaan gitu kan, nggak dikunyah, memang yang penting masuk, terus diguyur air gitu kan, yang penting masuk diguyur air lagi terus aja seperti itu. Kami mulai ngantuk juga, mulai capek, tapi kami berusaha untuk terjaga. Yang lain juga teman-teman bingung juga kan, kalau penanganan banyak tangan juga ya kagak beres-beres gitu kan. Jadi saya menyuruh untuk ya udah teman-teman yang lain istirahat aja. Ini biar saya yang nungguin. Kalaupun terjadi hal yang tidak inginkan, pamungkasnya itu ya saya akan ke base camp gitu. Maksudnya minta tolong orang lain. Waktu itu memang benar-benar sudah mentok gitu. Pas saya tungguin, saya kondisinya kan gini Bang, sambil kedinginan juga karena SB dikasih ke Rika namanya tuh. Begonya saya kelelap. Saya ketiduran. Ya saking saya capek, waktu itu jadi leader di teman-teman, pikiran juga karena yaitu pikirannya resikonya ke sana kemari. Namun yang jadi anehnya gimana, kenapa saya tadi Bang Umang menceritakan apa yang menemukan hal anehnya gitu kan di Semeru ini. Bagi saya ini cukup aneh. Anehnya kenapa? Karena ini bisa dikatakan saya bingung menjelaskannya secara medisnya gimana gitu. Jadi ketika saya terlelap tidur itu,
Saya justru dibangunin, percaya nggak Bang sama siapa? Sama Rika, dia sama yang hipotermia itu. Saya dibangunin sama dia. Bukan sama si Kamal atau Sidik atau Bang Imam atau Bang Agung, yang lain bukan. Yang lain masih tidur. Saya dibangunin sama yang hipotermia itu, yang Rika. Notabene sekarang oleh istri saya. Hei, bangun. Kalau bahasa Sunda waktu itu Sunda. Ugah. Ayo samit. Semangat. Sehat, Bang. Dengan sehatnya dia, ayo samit. Katanya mau samit. Udah jam berapa ini? Memang waktu itu udah jam 2. Saya perasaan waktu itu cuman kelap cuman sebentar. Perasaan saya cuman waktu itu waktu habis penanganan itu kurang lebih saya melihat waktu kurang lebih jam 11-an. Waktu itu saya hanya, padahal saya berusaha untuk tetap terjaga itu, tapi benar-benar ya mungkin manusiawi ya, capek segala macam. Tapi kayak sebentar saya langsung dibangunin sama yang hipotermia itu. Nah maksud saya anehnya kok bisa sembuhnya secepat itu ataupun jadi sesempurna itu, maksudnya kayak gak terjadi apa-apa gitu. Kayak gak terjadi apa-apa. Terus kalaupun ada pun prosedur atau proses yang dilakukan supaya Rika itu atau istri saya itu sembuh, itu siapa yang melakukannya? Kan saya tertidur, teman-teman tertidur. Dan teman-teman yang lain juga memang merasa heran pas begitu bangun. Jadi harunya ada, seneng karena selamat, hidup lagi, maksudnya ceria lagi gitu Bang. Terus ada juga bingung, kok bisa itu jadi secepat ini, seperti itu. Tapi alhamdulillah waktu itu tidak memperpanjang temuan itu, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 2 lebih waktu itu, persiapan segala macam. Ya udah, waktu itu karena dilihat juga si yang hipotermia itu Rika itu sehat juga. Saya tanya berkali-kali, bener sekarang gimana? Sehat katanya. Emang ada apa? Emang kunaon gitu kan? Emang kunaon lah. Jadi dia ternyata nggak menyadari apa yang terjadi sebelumnya. Gitu. Tapi saya tidak mau terlalu dalam waktu di situ, takut jadi sugesti lagi atau gimana. Singkat cerita pukul 2:30-an kami muncak dengan keadaan setelah ada asupan-asupan untuk menjaga itu. Nah, waktu berangkat ke summit dari Kalimati waktu itu 2:30 lebih sekitar 2:30. Dari shelter kan langsung ke kanan. Karena waktu saya ke sana tahun 2013 itu masih lewat Arcopodo Bang, yang lewat ke bawah ke kali itu, yang ke bawah. Cuman waktu tahun 2015 waktu itu katanya di Arcopodo terjadi longsoran. Mungkin tahun 2014 mungkin longsornya. Jadi langsung dari shelter hajar lurus dari sana. Nah, mengikuti arahan lah bahwa muncaknya ke sana, karena briefing dulu ya kan sebelumnya. Pas mau masuk ke vegetasi yang mau ke bukan Arcopodo, yang arah yang baru, jalur baru, ada dupa. Saya masih ingat 4 biji waktu itu, kiri kanan 2 itu jadi 4 biji. Wah tumben nih gitu kan. Biasanya kemarin waktu kesini gak ada yang nyalain dupa, ada dupa. Tapi mungkin saya positif, itu mungkin porter sini atau warga sini, saya menghormati itu, apa-apa. Saya selaku leader waktu itu memohon kepada teman-teman bahwa jangan sekali-kali merasa kuat. Maksudnya yang kuat sekuat apapun lu jangan duluan, jangan meninggalkan teman gitu kan. Saya mohon maaf bukan artinya gimana, mas saya ditunjuk sebagai leader di sini, mau kalian harus nurut saya. Jaga kebersamaan kita, berangkat bersama, muncak pun bersama. Jadi berurutan lah gitu. Nah si Kamal saya instruksikan untuk menjadi sweeper di belakang, kemudian Rika bersama saya, dan Sidik, Lastri dan lain-lain, Bang Agung, Bang Fajrin, Imam sama Yusmi di tengah-tengah. Jadi saya tidak terlalu fokus ke belakang karena saya menjaga arah jalur, karena waktu itu memang bagi saya baru. Itu kan jalur memang yang bukan yang lama Bang. Saya kaget ketika memasuki jalur klik, pas klik yang mau vegetasi ke pasir kan Bang ya, yang banyak memoriam. Di situ Lastri teriak, yang dari Garut teriak. Yang saya dengar hanya satu nama, Mang Aper, katanya gitu. Lah kayak saya kan kaget, karena itu nama yang disebutkan itu kan familiar banget, itu ke tim saya. Kenapa? Ada apa? Gitu kan, sampai teriak seperti itu. Sampai-sampai pendaki lain juga ikut menoleh gitu. Saya nyamperin lah. Kunaon? Gitu. Kenapa? Si Bang Aper, nah cina ikan jurang, cina gitu.
Si Bang Apar katanya kenapa mau ke jurang? Si Sidiknya kan panggilannya Apar gitu. Si Sidiknya dia hanya tertunduk sambil keringat dingin gitu. Kunaon? Kenapa? Gitu katanya. Cuman gitu. Ya. Dia cerita waktu itu di sana. Karena jurang, kata si Lastri yang dari Garut, mau ke jurang katanya itu. Jadi melipir ke arah kiri katanya kata si Lastri. Tapi ditanya, kok bisa ke situ, kenapa atau kenapa? Si Sidiknya itu gak jawab waktu itu. Nah, pas di pertengahan perjalanan setelah batas vegetasi, matahari kan mulai muncul. Agak mulai siang. Baru si Apar merapat ke saya, si Bang Sidik merapat ke saya di samping saya. Dia bercerita, Gi, orang nuturkan 2 orang pendaki. Gua ngikutin 2 orang pendaki. Setelannya gimana? Ya pendaki, mau muncak katanya, gak bawa apa-apa. Maksudnya gak bawa carrier gitu, cuman setelannya pendaki. Ternyata pas saya ditarik katanya di depan sudah jurang menganga. Saya gak tahu ya itu apakah jurang yang disebut Blank 75 atau jurang yang lain, itu saya gak tahu. Cuman di depan kata si Lastri katanya 1 langkah lagi Bang Sidik itu menginjakkan kaki yang itu, dia udah melayang ke bawah, jatuh terjun bebas. Seperti itu. Alhamdulillah mungkin waktu itu. Yang jadi pertanyaan saya waktu itu, terus yang 2 orang pendaki itu kemana? Posisinya di depan saya gitu. Tapi pas si Lastri nepuk pundak saya untuk menarik, ya langsung pemandangan bentang alam, landscape gak ada. Langsung jurang katanya. Luar biasa waktu itu. Saya percaya gak percaya waktu itu ya. Cuman kalau dia yang bercerita sampai terjadi seperti itu, berarti benar adanya. Gitu. Saya tidak mau terlalu lagi mendalami karena saya paling takut gitu kalau cerita di jalur seperti apa. Takut menimbulkan kepanikan. Mending nanti aja di base camp gitu kan. Pas summit setelah mendengar cerita Sidik, ya udah tenang dulu, kita santai dulu karena pas sunrise juga kita gak usah buru-buru. Yang ada logistik silahkan keluarkan, isi dulu biar tenang, biar aman. Saya mendekati Rika yang waktu itu notabene dekat dengan saya untuk memakan mie instan di Gado ya Bang, gitu ya, di Mentah sambil menikmati sunrise. Nyender ke pasir kan, kemiringan balik badan langsung nyender, sedang summit ke arah puncak Mahameru sambil makan menikmati sunrise. Dari belakang terdengar suara awas batu katanya gitu. Saya kira kan setelahnya kemarin waktu pendakian sebelumnya awas batu, biasanya kan hal sekecil apapun batu itu selalu menjadi atensi, selalu menjadi dari pendakian untuk berhati-hati, awas batu. Nah waktu itu saya juga beranggapan bahwa itunya batunya kecil, jadi saya gak terlalu langsung menoleh juga gitu. Tapi pas begitu yang mengawasinya, awasnya bilangnya estafet sampai ke bawah yang di atas bilang awas semuanya. Lah kok semuanya kok kompak amat bilang semua awas gitu. Pas saya balik badan bener batunya ini. Saya mau percaya abang mau tidak, saksinya teman tim sependakian saya dan pendaki lain waktu itu yang summit waktu tanggal 24 Juli 2015 itu pasti sama mengalami waktu itu batunya sebesar tenda. Serius Bang, cuman tidak terekspos karena tidak ada korban jiwa yang sampai meninggal waktu itu. Nah saking besarnya, kenapa saya bisa menyimpulkan sebesar tenda? Dari kejauhan memang masih kelihatan debu. Untungnya waktu itu jam segitu sekitar pukul 5 itu pas semuanya naik. Pas summit semuanya pas naik itu yang di jalur kanan. Karena jarang yang naik yang di jalur kiri, karena jalur kiri pasirnya dalam, nggak padat. Jadi ke arah kanan yang padat biar nggak susah payah. Jadi ke arah kanan semuanya serempak. Untungnya batunya gelindingnya arah yang kiri dari arah puncak Bang. Jadi terselamatkanlah seluruh pendakian waktu itu. Kalau batunya di arah kanan gelindingnya, mungkin sejarah baru tercipta, bisa puluhan bahkan ratusan pendaki bisa tewas waktu itu. Alhamdulillahnya di sebelah kiri. Cuman pas saya turun ada kabar dan memang betul waktu itu masih
penanganan di balut perban, kasa, kain kasa. Ada yang kena lontaran batu-batu kecil, hanya kelontaran dari debu-debu kecilnya, cuman kena ke tubuhnya, jadi luka-luka kecil dari batuan kecilnya kelontar. Coba kalau batunya langsung kena, itu apa yang terjadi. Jadi waktu itu ibu-ibu pun sampai, saya masih ingat ada 2 orang yang sampai pingsan saking melihat batunya sebesar itu, karena hampir kayak erupsi lah itu, kalau erupsi yang ke bawah itu debunya lontarannya, nah seperti itu, persis seperti itu Bang. Itu dan persis itu di depan mata kami semua waktu itu. Dan kenapa saya menyimpulkan sebesar tenda, karena pas menggelinding di depan itu benar-benar jelas. Gede banget. Rika juga sampai langsung ke saya. Saya juga langsung untuk melindunginya, takutnya gimana. Debunya juga, nah kalau debu sampai ke pendaki debu sampai. Karena saking besarnya itu waktu itu 2015, waktu itu jam 5 saya masih ingat, pas sunrise. Tapi ya karena ya mungkin pikiran beberapa pendaki ya mungkin termasuk saya waktu itu nggak afdol, tanggung perjuangan kalau gak ke puncak meskipun ada kejadian seperti itu. Dan memang kami waktu itu estafet ke bawah, tolong infoin sampai yang apakah ada yang korban gimana itu. Jadi waktu itu belum sampai ada kabar yang di balut tadi gitu. Aman gak ada yang kena gitu. Dan memang konteksnya waktu itu gak ada yang kena oleh batu yang besar itu. Aman kata itu. Jadi semua melanjutkan perjalanan summit puncak. Lancar semua waktu itu, dokumentasi seperti biasa untuk itu. Dan waktu itu momen juga bagi saya waktu itu menyatakan cinta saya kepada Rika dan akhirnya sekarang menjadi istri saya, alhamdulillah Bang, itu waktu itu. Dari situ ternyata Bang. Bongkar semua. Oke, berarti nembaknya itu di atas di Mahameru, gokil. Alhamdulillah Bang. Diterima sekarang. Tapi kan. Makanya sekarang jadi bini Bang. Kalau ditolak kagak dong. Pertanyaan apa? Iya. Diterima alhamdulillah, dan diterimanya bukan karena dasar gua bawain barang. Bawain barang. bukan karena jadi porter pribadi ya gitu ya. Jadi atas 11 kasihan gitu ya. Diterima tuh ya. Diterima alhamdulillah. Jadi mungkin dia melihat sosok saya seperti apa, mungkin dia punya penilaian juga alhamdulillah. Dan ya mungkin karena ketulusan saya juga sekarang bisa menyatu dalam bahtera rumah tangga, alhamdulillah punya anak juga. Nah, oke, singkat cerita pokoknya waktu itu atas insiden hipotermia yang menimpa istri saya, terus batu yang gelinding itu alhamdulillah selamat, tidak ada sampai korban jiwa dan tidak membahayakan orang lain, bahkan tidak merugikan pendaki lain sampai ditutup atau gimana Bang itu. Jadi kami waktu itu sepakat untuk keep, kan gak muncul di berita gak ada, padahal itu terjadi. Yang terjadinya karena yang ada yang meninggal, yang setelah itu Abang ingat yang tragedi Dania? Nah itu terjadi setelah itu. Setelah saya waktu itu mengalami itu. Jadi yang pendakian saya waktu itu, singkat cerita kami setelah puncak alhamdulillah setelah menikmati suasana di puncak, kami ikut aturan. Maksud aturannya gini, memang aturannya harus sampai Kalimati. Cuman kalau ke puncak itu di luar tanggung jawab pihak Taman Nasional. Cuman kami, maksudnya aturan di sini hanya disarankan jangan lebih dari jam 10 KCT turun gitu. Nah waktu itu kami jam 8:30 udah turun untuk menjaga ya keamanan semualah gitu. Sudah clear waktu itu, dan memang saya merasa bertanggung jawab yang mengantar ke sini, jadi saya memastikan terakhir di atas sana gitu, maksudnya di tim ini gitu. Jadi kalau tim udah turun semua baru gua turun, nggak mau meninggalkan ada tim saya di atas itu, takut terjadi apa-apa. Alhamdulillah selamat. Cuman pas waktu turun ke Kalimati itu mungkin bisa dikatakan kekurangan dari saya. Jadi yang orang lain lakukan pendaki ketika sudah turun dari puncak Mahameru, biasanya itu packing atau enggak makan, hanya sekedar makan, packing langsung turun. Tim kami waktu itu malah tidur semua karena mungkin ya capean lah, betul seperti itu. Apalagi saya, jelas saya paling lelap sih waktu itu. Ya. Karena waktu sebelumnya waktu pas hipotermia saya kan benar-benar dikuras mikir. Ya. Kalau saya menunggu korban, maksudnya
Rika ini yang hipotermia, ini yang mau nganter muncak siapa ya? Terus kalau saya nganter muncak, yang nungguin siapa? Gak mungkin teman-teman mau nungguin. Maksudnya yang pernah ke Semeru waktu itu hanya saya, Bang. Jadi yang sisanya 9 orang itu semuanya baru ke Semeru. Pasti semua pengen muncak dong, gitu kan. Jadi waktu itu saya benar-benar untuk bisa maksimal buat teman-teman, mau pikir mau tenaga. Jadi saya waktu itu terlelap tidur dan mungkin teman-teman tidur juga, kayaknya ngikutin gua gitu, jadi tidur. Nah itu mungkin bisa dikatakan salah dari saya waktu itu. Kenapa saya bilang salah? Itu fatal karena jadi saya waktu itu bangun tidur jam 4:30. Karena waktu turun dari summit memang gak lama, waktu itu 8:30 turun, jam 9:30 atau jam 10 udah sampai di camp lagi di Kalimati. Itu makan seperti biasa, nggak packing, jadi langsung istirahat tidur. Bangunlah sore. Jadi habis packing itu 4:30 jam 5 baru selesai kan, dalam carrier masuk ke semua. Saya nyuruh Lastri yang dari Garut, Tri pakai jaket lah, dingin gitu. Ini udah sore. Ini. Enggak katanya, enakan kok, enakan. Ya udah kan gitu. Kita hanya menyarankan. Lanjut perjalanan, kita langsung turun. Yang notabene orang lain waktunya ngecamp kan, kita malah turun. Akhirnya di Cemoro Kandang itu sudah maghrib, kemalaman. Dan Rika pengen kencing katanya. Saya antar kencing. Saya mengumpulkan teman-teman untuk berdoa dulu karena ini udah mulai masuki malam, takutnya terjadi hal sesuatu yang tidak diinginkan. Dan betul saja begitu baru setelah berdoa, si Bang Agung sama Bang Kamal ngobrol, itu ada pendaki lain, ya pendaki Nusanes, ada pendaki lain. Mana? Itu katanya di arah Rorombo katanya, yang mau naik katanya. Kayaknya sih ya katanya gitu, karena arahnya ke Rorombo ke Cemoro Kandang. Semakin mendekat Mas, semakin mendekat. Jadi kukira penglihatan saya ada teman-teman waktu itu kayak baterai mata kucing, yang baterai di kepala tuh, yang baterai senter kepala yang diikat ke kepala. Kirain itu memang pendaki, kirain. Makin mendekat. Ternyata si cahayanya di 2 dan itu simetris sekali. Ditambah saya tadinya gak mau berspekulasi yang menakutkan atau apa ya, takut jadi sugesti gimana Bang. Cuman kelihatan buntut, ekornya kelihatan, itu macan kumbang mendekati. Spontan kami kaget dan jujur kami waktu itu sangat takut oleh binatang itu daripada sama hantu. Karena kalau binatang kan ya seperti itulah gitu. Kalau hantu kan seperti itulah gitu. Kami spontan untuk melarikan diri. Untungnya kami memutuskan larinya ke arah bukit yang Ororombo, pada yang Brazilian venue itu. Yang di atasnya sebelah kanan ke arah ke Ranukumbolo. Jadi ke atas melipir ke bukitan. Nah si ini kan arahnya ke sini. Ngejar, cuman ngejarnya di bawah. Jadi gak naik. Kenceng banget. Untungnya tidak menyerang kami waktu itu, dan kami pun sampai di puncak atas yang Tanjakan Cinta. Di situ kami langsung buru-buru sekali turun karena memastikan dulu ke belakang apakah masih mengejar atau gimana. Saya pun sudah menurunkan carrier. Jadi tadinya kalau mau dekat mau bantingin ke macan kumbang itu untuk meminimalisir lah, langsung kontak langsung gitu, meminimalisir aja seenggaknya gitu ada usaha. Tapi alhamdulillah pas diperhatikan lagi nggak ada gitu. Jadi selamatlah kami waktu itu atas 3 insiden waktu itu di sekitaran Rorombo ke atas waktu itu ke atas. Jam 8-an sampailah kami di Ranukumbolo. Apa yang saya takutkan tadi, apa yang saya suruh tadi dan tidak digubris oleh Lastri itu terjadi. Lastri hipotermia karena kedinginan. Jadi awalnya dia memang kuat. Cuman yang menjadi kedinginannya adalah karena lamanya waktu istirahat di Cemoro Kandang dan dicampur sama ketakutan waktu lari. Jadi begitu lama istirahat,
dingin, pori-porinya sedang tidak stabil, langsung diajak lari. Keringat langsung keluar, angin mungkin juga masuk, pori-pori langsung drop, benar-benar hipotermia. Cuman tidak separah waktu yang terjadi di Kalimati Rika, itu tidak separah itu untungnya. Waktu itu saya benar-benar sudah kelelahan, saya minta izin kepada teman-teman untuk istirahat, dan saya menyuruh untuk Bang Sidik mengurus Lastri untuk bisa menjaga dan mengobati. Ya, alhamdulillah kondusif, semuanya selamat. Sampai pada malam pun bisa berkumpul, makan bersama, kita mengucap syukur bersama. Dan besoknya tanggal 26, berarti ya 26, turun menuju ke Ranupani. Kukira apa yang terjadi waktu itu hanya itu. Karena kita sudah menerima apa yang terjadi, kita sudah terselamatkan. Dan waktu pun besoknya udah mulai siang juga. Kukira ya akan lancar-lancar saja gitu Bang. Ternyata pas naik ke arah pos 4 dari Ranukumbolo pulang, singkat ceritanya waktu itu jam 9-an juga. Karena setelah sarapan menikmati pemandangan, menikmati suasana di pos 4, berjejer, beristirahat, duduk, melihat Ranukumbolo untuk sebelum turun meninggalkan Ranukumbolo. Si Bang Imam yang orang Tasikmalaya nunjuk ke arah pinggiran danau Ranukumbolo. Itu ada yang sholat. Perhatiin. Oh bukan sholat itu mah, jadi kayak apa ya? Yang kain putih digelar, kayak gelar kain putih, nyalain dupa. Entah ritual apa gitu, atau mungkin maaf kalau salah, mungkin dari kepercayaan orang Hindu atau gimana sedang ritual, intinya seperti itu. Saya ke imam ngobrol, itu ritual, udah biarin aja apa-apa. Rika sama Yusmi, itu bayangan naonnya di cai gitu. Itu bayangan apa di air gitu, bayang di danau itu bayangan awan itu. Terus lihat ke atas biru, nggak ada awan di atas, jadi langitnya sedang cerah biru semua. Nah di air itu hitam, jadi kayak bayangan awan gitu. Saya sempat kaget, cuman takutnya apa-apa ada di bawah air gitu. Tapi itu memang bayangan sih, emang bayangan di air gitu. Cuman di atas kok gak ada apa-apa. Nah pas kami mau beranjak turun, melanjutkan, Kamal narik, nunjuk gitu. Jadi si bayangan itu bergeser ke arah yang ibadah itu, bergeser ke arah yang itu entah ibadah entah apa ya, atau ritual. Ya. Iya, ke arah itu, bayangan itu ke arah yang ritual itu. Kita gak ambil pusing dong, itu yang urusan, langsung turun. Seperti itu waktu itu. Waktu di pos 4, pas begitu balik badan, pengen melihat lagi apa yang tadi, bayangannya gak ada. Padahal itu bayangannya besar sekali. Tapi yang ritual masih ada ya? Ritualnya masih ada. Okay. Itu memang benar-benar orang. Itu benar-benar sedang ritual itu Bang. Kami lanjut lagi turun perjalanan sampai di Ranupani lagi pukul 2. Nggak terlalu sore kita cepat turunnya waktu itu, cepat. Pukul 2 sampai di Ranupani dan lapor bahwa kami semua tim selamat. Itu lengkap segala macam. Alhamdulillah selamat. Jadi waktu pendakian ke Gunung Semeru waktu itu berarti ada 4 kejadian yang menurut saya itu hal yang luar biasa, di luar logika saya gitu. Jadi dan saya pun maaf ya Bang Mang, waktu tahun 2017 saya kembali mendaki ke Semeru bersama 3 orang teman saya, Yuni Siska sama Dian. Dan waktu itu pas waktu hilangnya Supriyadi. Kalau yang pernah ke Semeru pasti tahu lah kabar itu, waktu hilangnya Supriyadi sama 1 orang saudaranya ceweknya. Nah itu waktu kehilangan itu saya ada di sana dan saya tertahan 4 hari di sana karena dilarang untuk naik. Dan setelah ketemu, ditanya karena itu selamat, Jawabannya apa? Dia kan katanya ditolong sama 2 orang.
warga, tapi warga katanya 2 orang warga di gubuk di lereng Gunung Semeru katanya itu. Nah, hubungannya apa? Hubungannya dengan yang waktu si Sidik itu yang mengikuti 2 pendaki yang tiba-tiba gak ada. Itu juga dua sosok lah. 2 sosok itu 2 orang juga. Itu dan itu kok yang satu bisa dikatakan bisa mencelakai, yang satu menolong gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan sampai sekarang itu sebenarnya bagi saya pribadi, yang 2 orang itu sebenarnya siapa itu? Maksudnya gimana gitu? Itu walau alam, bagi saya walau alam. Cuman mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa gitu Bang. Cuman ya tadinya mau nggak percaya, ya seperti itu yang terjadi gitu. Waktu itu akhirnya langsung balik ke balik ke Tasik. Cuman ada kendala lagi terakhir di terminal Malang. Waktu itu saya terdampar sehari semalam. Gara-gara? Kehabisan bis, gak ada bis. Masih harus balik berarti ya? Betul, sudah penuh, sudah habis. Jadi saya menginap dulu menunggu hari esok. Mungkin hanya itu kendala secara itu mah mungkin teknis lah Bang ya. Betul, itu resiko gak apa-apa sih. Tapi dengan balik ke Tasik dan Garut dan sebagainya pulang dengan selamat semua. Semuanya alhamdulillah dengan utuh, selamat tanpa cedera apapun. Mungkin secara mental mungkin ada lah sedikit, cuman itu menjadi pembelajaran bagi kami semua bahwa ternyata kalau kitanya kurang kesiapan, ternyata kalau kitanya kurang prepare yang lebih proper gitu, ya itulah yang terjadi gitu. Adapun di luar itu kejadian alam itu kan di luar kehendak kita ya Bang ya. Diminum dulu. Terima kasih Abang Umar, terima berbincang-bincang kasih. tentang pengalaman ini ke Gunung Semeru itu. Kopinya enak kan? Mantap Anjing, banget. ada kopinya, malah ada kopinya. Oke. Nah, pengalaman di Gunung Semeru tahun 2015 tepatnya H+1 setelah Lebaran. Betul, tahun 2015 masih bulan Juli, sekarang udah maju ke April. Iya betul. Nanti udah sampai di Desember teman-teman belum ngerasain. Balik lagi ya pasti kayak kediaman dulu ya. Iya, kayak Jadi zaman sama dulu. Natal itu tuh bareng. iya, Betul. iya. Belum pernah ngerasain Tika apa? Oke. Nah, ternyata kan ada beberapa kejadian Bang ya. Iya. Kalau dibilang horor dalam artian setan, enggak. Betul. Ini justru horor banget. Lah. Karena hampir Kehilangan nyawa. Betul. Itu horor banget. Jadi yang dimaksud horor itu bukan dikit-dikit setan. Oh iya betul. Bukan dikit-dikit menemui penampakan gimana bukan? Enggak. Iya kan? Iya benar. Abang pulang misalnya daerah Abang Tasik yang rawan begal malam-malam itu horor juga Bang. Karena mengancam keselamatan horor ya. itu kan mengancam keselamatan, ketakutan itu kan arti dari horor gitu kan. Sepakat. Iya dong. Betul, Ini betul. lebih horor banget. Terutama kehabisan tiket bisa itu horor banget sampai terdampar itu kan horor banget. Bener. Itu yang dimaksud dengan horor. Mengganggu kelancaran hidup lah ya, bener ya. Mengganggu kelancaran itu horor banget. Iya. Betul sih Bang. Ketemu mantan jalan horor juga. Betul sih Bang. Ya kan? Apalagi di gunung. Apalagi di gunung. Oke. Nah, ternyata nih Bang, yang sekarang kan jadi istri Abang nih ya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Yang dimana ada kejadian hipotermia nih. Betul. Ini merupakan salah satu musuh besar dari orang pendaki gunung ataupun penggiat alam bebas gitu kan. Yaitu kehilangan rasa kehangatan tubuh atau apalah namanya. Gue kalau bahasa ilmiah belum gitu ini. Pokoknya kayak gitu dah. Gue tongolnya ini. Nah, gitu kan. Nah, ternyata tadi juga hampir salah ambil tindakan. Iya. Tujuannya adalah pengen masukin air hangat ke dalam mulut. Namun si Rika ini mulutnya kayak kekunci, rapat banget itu. Mungkin saking nahan dinginnya. Iya. Dibelati keluarin. Mau dibuka. Pleset. Masalah baru. Iya dong. Iya. Dan tadi juga Bang Egy juga sudah menjelaskan bahwasanya saat itu gue minim informasi, minim pengetahuan. Nah, hal-hal yang kayak gini sebenarnya yang gue tunggu-tunggu. Cerita-cerita kayak gini yang gue tunggu-tunggu. Karena kenapa? Karena ini adalah mengandung supaya teman-teman semuanya jangan sampai apa yang dirasakan Bang Egy dirasakan. Ada edukasinya ya, begitu ya. Betul. Terima kasih. Dari situ berarti pengetahuan tuh ternyata harus bener-bener ada. Yes. Dan gak cuma naik gunung, di kehidupan pun juga pengetahuan tuh harus ada. Gitu kan. Nah, sebenarnya mungkin gini, saat itu mungkin Bang Egy panik kan ya? Jelas, luar biasa. Itu baru kali itu panik sepanik-paniknya itu. Nah, itu rasa panik itu jadi kita nggak bisa berpikir positif atau ambil tindakan positif. Nah, rasa panik ini pun tadi, wah
Gue pokoknya gimana caranya buat ngebuka itu giginya. Iya. Berarti. Padahal niatnya sih benar, niatnya benar. Tapi kan tindakannya salah. Itu gitu betul, kan. betul. Kalau amit-amitnya gitu kan tidak terselamatkan nih si Rika gitu kan. Dengan minimnya informasi, minimnya pengetahuan, tindakannya salah. Iya. Sebenarnya kita udah ngasih tindakan kok bang gue gini-gini, iya tapi tindakannya salah gitu kan. Tidak bisa dibenarkan kan itu. Dong, ya kan? Iya betul. Tindakannya salah. Kan ada beberapa juga tuh pendaki yang hipotermia, ya kan udah bener-bener gejala tinggi banget. Dibacain ayat kursi. Iya. Sangannya kesurupan. Iya, iya bener, betul. Iya kan? Betul. Ujung-ujungnya viral di media sosial. Iya. Ya kan? Hal ini kan sebenarnya basic banget gitu kan. Betul. Tapi kan yang tadi Bang Egy menceritakan ini semua bukan untuk membuka aib dari satu kelompok itu 10 orang. Yes, betul. Tapi ini loh jadiin bahan pelajaran dong dari pendakian gue dong. Betul. Gitu kan. Betul sekali. Oke, tapi sempet nanya gak ke si Rika setelah turun apalagi sekarang berumah tangga tentang pendakian Gunung Semeru itu. Kenapa tiba-tiba dia ini kembali sehat gitu loh. Jangankan dia bisa menjawab sampai situ ya Bang. Sempat emang benar pasti ada kan ya, omongan-omongan seperti itu. Bahkan saya lebih intens lagi nanya pengen tahu dong kenapa dia bisa menjadi sembuh sempurna itu, maksudnya sehat walafiat. Sampai akhirnya ke puncak gitu. Ke puncak dan di puncak pun ceria, sehat, tidak apa-apa. Kok bisa, kenapa? Dia malah balik nanya, kenapa? Emang apa yang terjadi? Kan dia sendiri udah tahu apa yang terjadi. Itu. Ya, maksudnya dia yang ngalamin gitu, yang ngalamin sebelumnya, dia keadaan bisa dikatakan kritis, dia pun tidak menyadari hal itu. Iya, kan ada juga tuh beberapa katanya sih yang cerita ketika hipotermia dia kayak mimpi ini katanya. Iya, katanya ini mah ya. Kita kan nggak ngalamin, nggak tahu ya. Jadi nggak tahu gitu. Tapi, nah si Rika ini pertama kalinya untuk hipotermia di gunung. Pertama kalinya. Dan ketika 2-3 pendakian berikutnya nggak ngalamin lagi. Alhamdulillah, karena dari situ menjadikan pelajaran. Itu dia. Itu sih pelajaran itu sangat penting banget. Pelajaran hidup gitu kan. Betul sekali Abang. Oke, kita lepas dari Rika. Sebenarnya nyambung lagi deh. Masih tentang si Rika ini. Iya. Nembak nih di puncak. Malu lah Bang, malu lah. Nyengir aja. Enggak, soalnya agak ada sedikit hubungannya juga tentang gue juga Bang. Oh iya, oke. Abang kan nembak di puncak. Gunung tertinggi di Pulau Jawa. Ya kan. Ternyata alhamdulillahnya nih. Puncaknya benar-benar puncak pelaminan. Betul. Punya rumah tangga. Gitu kan. Saat itu gue juga sama tuh. Jadi gue nggak nembak di gunung, enggak. Oh iya. Pendakian gue ditembak. Puncak Sejati, Raung. Wah, Danau Taman Hidup, Arak-Ari jadi teman hidup, ya kan? Argopuro, teman hidup, ya bener. Puncak Sejati ternyata Puncak Cinta Sejati. Iya. Danau Taman Hidup sekarang jadi Danau Teman Hidup. Teman hidup. Nyambung banget, kena banget itu, luar biasa. Di situ flashback sedikit teman-teman semua gitu kan. Oke. Jadi keluar ya kan? Jadi keluar. Terus kemudian nih Bang, satu peristiwa lagi yaitu batu ya. Iya. Batu segede tenda. Bisa dikatakan dari atas. Kita nggak tahu dari atas apa dari pertengahan, yang penting dari atas lah ya. Iya betul. Ke bawah. Nah itu batu segede tenda. Sempat gue rasain di salah satu gunung yang tipikalnya batu-batu juga. Gue nggak ketiban batu segede tenda, cuma segini aja sakitnya luar biasa kepala. Apalagi segede gitu Bang. Nah, sempat konfirmasi gak Bang bahwasannya ada berapa pendaki sih yang kena batu itu? Mungkin bukan batu besarnya, tapi kayak pasti kan ada runtuhan-runtuhan material yang lain. Percikannya. Itu walaupun kecil juga kalau dari ketinggian sekian itu lumayan loh. Betul. Gitu kan. Sempet tahu gak Bang berapa orang sih, berapa pendaki? Waktu itu saya pastikan karena saya sendiri dan tim melihat langsung. Sedang penanganan waktu itu 1 orang. Oke, itu ditangani sama kelompoknya sendiri atau udah sama tim ranger atau porter? Kayaknya itu dibantu oleh porter deh kayaknya. Karena dari setelannya saya lihat udah bapak-bapak dan setelannya kayak udah nggak setelan proper pendaki, cuman saya lihat sosoknya udah pro gitu. Jadi kayak udah siap lah, sigap gitu. Porternya mungkin ikut ke Kalimati juga kan? Iya, atau enggak ada timnya minta tolong. Tolong ke porter yang betul, yang di bawah yang di Kalimati terus naik, bisa dikatakan gitu. Oke, ini juga sebenarnya
keluh kesah gue juga sih Bang, ketika ada tipikal gunung yang memang summitnya itu bebatuan dan sebagainya. Iya. Materialnya batu lah ya. Seharusnya kasih SOP bahwasanya pendaki yang mau ke puncak diwajibkan harus membawa helm. Sepakat. Meskipun tingkat kemiringannya ya tidak seberapa Gunung Raung atau gimana. Itu dia. Betul. Jadi yang tipikal-tipikal dari batas vegetasi ke puncak yang batu-batuan itu kan seharusnya diwajibkan gitu. Untuk apa sih? Sebenarnya bukan untuk apa-apa, untuk keselamatan sih sebenarnya. Karena kita lagi proses summit kan pasti jarang banget mata tuh pasti ngeliat ke puncak. Iya. Pasti ke arah bawah. Fokus. Nggak fokus, cepret, dap. Iya. Otomatis karena kemana sih, ke kepala dulu. Betul. Ini sebenarnya keluh kesah gue sebenarnya sih, Pak. Makanya ketika ada pendaki yang bawa helm, helmnya bukan helm kayak itu, helm apa? Helm buat helm kayak iya bener ya, itu itu bener. Goa gitu kan. Seharusnya ini dibawa gitu, dan seharusnya jangan dibawa cuma harus dipakai juga dan menjadikan ini SOP gitu. Yeah. Dan ketika ada beberapa trek yang tersulit yang pasir-pasir harusnya kasih webbing. Jadi kalau mau dikelola beneran, kelola beneran. Totalitas ya. Totalitas. Tapi ada tanggung jawab juga. Ya pendaki harus maintenance itu. Iya. Jadi jangan cuma dipasang, abis itu setelah itu nggak di maintenance. Nggak di maintenance dong. Gitu dong. Untuk sebenarnya untuk kenyamanan dan keselamatan bersama kok. Betul. Gitu kan. Oh tapi kan Gunung Semeru emang batasnya Kalimati. Ya gue setuju. Betul. Iya kan? Karena selepas itu semua emang resikonya sangat tinggi dan pihak Taman Nasional pun tidak mau bertanggung jawab. Ya gue setuju. Iya. Tapi untuk yang gunung-gunung yang sampai yang tipikal kayak gitu harus bawa helm diwajibkan gitu kan. Oke, nah setelah kejadian tersebut nih Bang, kita terlepas dari batu dan sedikit keluh kesah gua gitu kan. Ada hipot lagi nih untuk kedua kalinya, yaitu si Lastri yang dari Garut. Betul. Lastri itu gejalanya hampir kayak si Rika enggak? Enggak. Dia hanya menggigil cuman menggigil hebat. Oh kan. Iya. Kalau istriku itu udah diem. Kalau hipotermia, kalau udah diem itu justru itu yang paling fatal itu yang. Iya. Kalau masih gemeteran, masih gini menggigil, itu itu sih memang bahaya tetap. Iya. Cuman kalau dibandingin dengan yang sudah diem, itu masih mending karena itu tubuhnya udah masih bisa bergerak kan. Berarti masih aliran darahnya ada lah, masih bisa bergerak itu, masih aktif, masih ada gitu. Berarti penanganannya bisa ringan lah gitu, bisa cepat sembuhnya. Iya juga sih sebenarnya gitu, juga yang kalau hipo juga api unggun buat pengangkatan kan itu boleh ya. Boleh harusnya, tapi di Semeru gak boleh. Iya, nggak tahu kenapa. Karena mungkin takut kebakaran gitu, atau mungkin tentang kecerobohan pendaki. Itu. Mau bikin api unggun tapi tidak menjaga tuh api unggun. Itu dia. Mau summit dibiarin aja nggak bener-bener padem. Karena SDM-nya dikitnya kan itu aja. Ya gitu kan. Terus juga nggak boleh bawa golok. Iya, betul. Salah, gue nggak tahu lah. Bahkan ngecamp pun hanya di Kalimati sama Ranukumbolo kan. Ranukumbolo, betul. Di pos lain kan nggak boleh gitu. Ya. Jadi pasti ada dari petugas ini pasti punya alasan tersendiri untuk keselamatan itu ya, dan supaya zero accident. Yes, betul. Tapi kebanyakan ketika petugas bikin zero accident atau bikin tindakan apa-apa dan sebagainya peraturan, tapi dari oknum pendaki itu sendiri yang ngalamin error gitu. Iya, error. Iya kan? Iya. Ya tadi hipotermia, bahkan ada pernah juga kan kasus di Gunung Lawu yang bawa ranting terus di videoin yang nggak pakai baju, besoknya kan akhirnya meninggal. Yang maaf meninggal kan? Iya, kan sempat kerekam. Iya. Sebenarnya dia punya kesempatan hidup kalau entah itu yang rekam ataupun yang pendaki sekitar itu tahu. Oh lo udah gejala hipo, lo pakai ini dong. Ditolong lah minimal ada penanganan ya. Jangan malah di video ini dia. Iya kan. Malah jadi tontonan. Iya, tontonan dan nanti jadinya apa? Penggiringan opininya jadi kemana? Ke mistis. Iya benar. Iya kan? Padahal itu teknis sebenarnya. Teknis jelas-jelas kerekam kamera kok. Iya. Iya kan dia lagi bawa itu bawa kan kayu, beberapa batang kayu, terus kondisi udah kabut dan kayunya itu diselimuti nama bajunya dia sampai dia gak pakai baju. Pakai baju supaya mungkin kalau asumsi gue supaya itu kayu nggak basah dan ketika dibakar tuh langsung anget karena dia udah kedinginan. Akhirnya kan ketika nggak ada tindakan itu kan paginya kan udah meninggal. Dia masih berusaha untuk bertahan hidup berarti itu ya. Iya.
Sebenarnya kan punya kesempatan hidup dia. Orang lain yang segitu banyak di situ. Ya kan? Itulah. Jadi kita bisa dibilang setan tuh nggak ngebunuh manusia. Yes, dibunuh. betul. Nggak ada tuh pendaki-pendaki yang meninggal, yang tersesat ya, karena human error itu sendiri. Human error. Apalagi di Semeru itu kan blank 75. Yes. Ketika turun dari atas puncak Gunung Semeru enaknya serosot. Nah itu, gue paling gak suka tuh pendaki yang kayak gitu. Kan? Maksudnya membahayakan dirinya sendiri. Mungkin dia karena keasikan merosot, taunya melenceng ke arah kanan, masuk ke zona blank 75 spam. Namanya pasir yang diinjaknya merosot, udah ke bawah dong. Makanya sekarang kan jadi batasan ada pohon. Oh iya, yang pohon terus dikasih kain kan. Nah, itu ya, buat penanda. Patokan itu, lo keluar dari situ, lo masuk lagi ke situ. Gitu kan. Harus paham ya. Harus paham. Nah, yang terakhir nih Bang, masalah ternyata kan yang tadinya katanya 2 center pendaki taunya Macan Kumbang tuh Bang. Iya, betul. Sepengalaman Abang ketika naik gunung, pernah ada kejadian lagi gak ketemu hewan buas? Itu lebih horor loh. Saya pernah 1 kali. Di mana tuh? Di Gunung Selamet. Gunung Selamet. Macan atau? Iya, Macan Kumbang. Macan Kumbang juga. Yes. Itu lebih horor Bang ketimbang setan. Betul. Itu sangat horor sekali karena maksudnya horornya menakutkan ya. Iya. Karena waktu pertama kali saya mendaki gunung yang ketinggian 3.000-an, terus pertama kali juga ketemu meong gitu. Iya, meong. Ya, karena jadi kalau gitu kan naik pun bisa. Iya. Terus lari, kecepatan kita sih seberapa? Kekejar. Jadi waktu itu memang saya didampingi oleh senior dari daerah Purwokerto ya, dari mahasiswa senior. Memang saya masih anak pawang lah, itu ikut-ikut. Jadi senior ini bilang gini pas waktu, jadi kita lagi berjalan nih waktu itu, trap langsung ke jalur, jadi truk ke jalur, kayak lompat. Iya, kayak gitu. Enggak lo langsung kesurupan juga. Aing maung. Jadi dia maung ketemu maung Bang. Ntar ngajak kopi dong. Iya, aing maung. Oh sama maung. Iya maung. Jadi yang tadinya si maung ini mau nerekam Abang, saudara gue ini maung juga nih. Maung juga nih kejadian. Oke, itu berarti nggak cuma sekali aja gue. Iya, nggak cuma sekali, intinya seperti itu ya. Ketemu dengan hewan buas itu yang dimana predator yang utama itu yang Macan Kumbang gitu kan ya. Tapi setelah 2015 ternyata Abang ke Semeru lagi di tahun 2017. Iya. Ya kan? Pas ada hilangnya, ada insiden peristiwa itu, saya tertahan dan saya pun langsung sama Seper Semeru itu lagi di dalam tenda. Bang mau naik ya? Iya. Mohon maaf ya katanya nggak bisa ke puncak gitu. Lah kenapa? Ada yang hilang katanya 2 orang. Waduh, gitu. Bahkan maksud bilang waduh yang satu sayang ada yang hilang, maksudnya takut kenapa itu kan saudara kita lagi ya. Yang kedua sayang waktu sama biaya kita dong jauh-jauh ke situ gak bisa. Ya maksudnya nggak afdol lah gitu kan. Dan saya negosiasi waktu itu memang jujur. Karena kami kan disuruh pulang, turun clear semua harus clear karena kalau evakuasi. Jadi saya negosiasi gini. Bang, maaf ya Mas, karena kalau saya turun sekarang saya bingung nih. Tiket kereta kan masih 5 hari ke depan. Kan pesan tiket 4 hari di Semerunya, di gunungnya doang 4 hari nih. Hari pertama udah disuruh turun. Gua harus diem di mana Bang? Bengong. Gua doang di Malang bengong mau ngapain itu. Jadi saya waktu itu negosiasi, Bang, saya mohon izin diem aja di sini di Rakum gak apa-apa. Nah, untuk membantu pencarian, logistik saya pakai aja buat takut-takutnya dibutuhkan gitu. Akhirnya diterima. Dan saya diperbolehkan di situ, tapi jangan mengganggu evakuasi. Murni di situ, jangan kemana-mana, dan kalau dibutuhkan harus siap katanya. Oke, gue bilang itu. Itu dia. Jadi pendaki yang cerdas dan juga bijaksana lah gitu kan. Bukannya apes Bang itu. Kan ambil baiknya aja. Oh iya benar. Kan? Jadi di balik musibah ada lah gitu untuk bebas. Gitu kan. Oke Bang, sebelum ditutup nih bagi videonya gitu kan. Iya. Lo punya pesan nih Bang, atau mungkin mengingatkan lah pendaki Bandeng sekarang gitu, atau yang mau naik gunung lah supaya angka kecelakaan di gunung tuh makin tipis lah gitu Bang. Punya pesan gak nih Bang? Betul. Sebenarnya memang pesan yang akan saya sampaikan ini banyak sekali dikeluarkan oleh teman-teman senior saya ya Bang ya, maksudnya. Tapi saya akan mengingatkan kembali bahwa kalau kamu tidak siap mendaki atau tidak hanya sekedar gaya-gayaan lah, mau itu instastory atau apa, lu mendingan jangan naik gunung deh. Karena kenapa? Bukannya saya menyepelekan teman-teman. Ketika terjadi apa-apa karena atas dasar ketidaktahuan, meskipun niatnya benar,
nantinya jadi celaka, itu bukan hanya mereka yang celaka loh. Semua pihak itu celaka. Maksudnya gini, kalau kejadian yang repot siapa? Orang tua. Jelas. Tim SAR harus nyari atau harus evakuasi. Pendaki yang lain ketahan niatnya karena gunungnya ditutup lah atau apalah gitu kan. Jadi ketika lu dengan sembrononya atau masalah tidak siap mendaki dan terjadi sesuatu, itu bukan hanya membahayakan diri lu sendiri, jadi membahayakan orang lain juga. Jadi saya sering katakan ini pada teman-teman bahwa untuk khusus mendaki gunung dan umumnya untuk kehidupan sehari-hari itu play safety or die slowly. Lu main aman atau mau mati perlahan gitu. Itu. Jadi maksudnya lu kalau gak main aman ya lu akan mati perlahan, belangsak atau apa, bahkan memang sampai ke mati itu gitu, meninggal tuh ya. Konyol lah ya. Konyol. Jadi kalau lu mau selamat, mau aman ya play safety dong. Maksudnya safety di sini bukan artian dengan alat-alat yang branded, makanan yang mahal, bukan, tapi dengan kesiapan segala rupanya. Lu mau ke gunung ini, cari tahu dulu gunung ininya gimana. Jangan jalurnya aja, tapi budayanya seperti apa, sosialisasi dengan masyarakatnya seperti apa, seperti itu. Kan enak kalau sudah itu ditempuh. Kitanya selamat, kitanya juga dihargai. Seperti itu. Semua aman, aman dan lancar. Lancar, itu dia. Ya, kita doakan sajalah semoga Semeru keadaan lebih baik. Wisata di gunung-gunung Semeru juga sudah dibuka. Betul. Gitu kan. Semoga cepat dibuka karena ada mungkin ribuan pendaki yang kangen dengan Gunung Semeru gitu kan, dan semoga kehadiran pendaki di Gunung Semeru itu memberikan manfaat untuk para masyarakat di situ ya Bang. Di sekitar situ, supaya sektor pariwisata di Gunung Semeru berjalan kembali, lagi, ekonominya gitu ya. meningkat kembali gitu. Oke, terima kasih banyak nih Bang Egy nih. Sama-sama Bang. Pembagian pengalamannya ke Gunung Semeru Bang ya 2015 betul. Gitu kan, dan berarti sebelum erupsi. Ya erupsi kan 2020-an. Iya, betul. 2020-an di Desember kalau tahu apa gitu. Oke, gue tutup dulu Bang ya. Oke, silakan. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Egy ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki ke Gunung Semeru ataupun ke gunung yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang, thank you banget. Sama-sama Bang, suatu kehormatan. Suatu kehormatan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Oke.